24.180 sebagai Ketua Kelompok 10 kelas 45 mata kuliah Pancasila tahun 2024. Saya, Adrian Daniel Pangaribuan dengan NIM 16724 340. Halo semua, saya Farel Sianturi dengan NIM 1672412. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anissa Fitriani dengan NIM 16724 324. Lalu ada saya, Rianto Doa Sudungan Sirumapea dengan NIM 16724 220. Jatinangor sebagai salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang memiliki beberapa permasalahan. Kami, kelompok 10 kelas 45 mata kuliah Pancasila tahun 2024, hadir untuk membahas permasalahan berikut, juga solusinya. Selamat menonton. Kami melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaan proyek ini. Yang pertama adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung, khususnya dari kelompok 10 kelas 45 mata kuliah Pancasila, yang berperan sebagai penginisiasi dan penanggung jawab proyek Drip Irrigation Vertical Tank Garden. Yang kedua adalah pemerintah Kecamatan Jatinangor yang mempunyai peran sebagai pemberi izin serta pendukung pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir adalah warga lokal yang tinggal di sekitar Jalan Raya Jatinangor yang nantinya akan berperan sebagai pelaksana dan peserta dari proyek ini. Selanjutnya, ada pun beberapa hal yang menjadi latar belakang dari pengusungan proyek ini, yaitu yang pertama, kawasan Jatinangor yang terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dalam beberapa tahun ini. Hal tersebut diakibatkan dari adanya transformasi Jatinangor menjadi kawasan pendidikan yang dibuktikan dengan keberadaan 4 kampus yaitu IPDN, IKOPIN, ITB, dan UNPAD. Hal tersebut berakibat pada pembangunan infrastruktur yang tinggi, yang mana hal tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah ruang terbuka hijau di Kecamatan Jatinangor, khususnya di Jalan Raya Jatinangor. Yang kedua adalah trotoar di Jalan Raya Jatinangor yang cukup menjadi perhatian karena banyaknya batu-batuan dan akar serabut yang tentunya mengganggu pedestrian di jalan tersebut. Hal tersebut juga tidak selaras dengan hak pejalan kaki untuk merasa aman dan nyaman ketika sedang melintas. Dengan adanya dua permasalahan tersebut, kami mengaitkannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan poin 15, yaitu kehidupan di darat yang berkaitan dengan konservasi lingkungan dan rehabilitasi lahan kritis. Sehingga proyek yang kami usungkan ini memiliki judul Drip Irrigation Vertical Tank Garden, upaya penghijauan dan perbaikan trotoar di Jalan Raya Jatinangor guna terwujudnya agenda pembangunan berkelanjutan 2030 SDGs poin 15. Adapun beberapa masalah yang kami rumuskan dalam proyek ini, yaitu bagaimana cara mengatasi kekurangan pada akses pejalan kaki di Jalan Raya Jatinangor. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kesadaran warga Jatinangor tentang pentingnya lingkungan hijau di sekitar mereka. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara memperluas ruang hijau di tengah kepadatan penduduk Jatinangor, khususnya di kawasan Jalan Raya Jatinangor. Yang menjadi tujuan kegiatan dari proyek ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, membersihkan dan mengatur trotoar di Jatinangor. Hal ini bertujuan untuk masyarakat umum dapat memprioritaskan kembali berjalan kaki dalam melakukan aktivitasnya, terutama mahasiswa. Yang kedua, memberikan pengetahuan atau informasi tambahan kepada masyarakat umum, terutama remaja, tentang pentingnya ruang terbuka hijau dan pengaruh pembangunan yang pesat di sekitar Jatinangor. Yang ketiga yaitu menjadikan Drip Irrigation Vertical Garden sebagai salah satu opsi untuk menambah ruang hijau di Jalan Raya Jatinangor. Hal ini berkaitan dengan vertical garden yang efektif dalam pemanfaatan lahan. Yang selanjutnya yaitu poster kegiatan. Poster kegiatan ini merupakan ringkasan dari proposal yang kami ajukan, yang berisikan latar belakang masalah, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, masyarakat sasaran, metode, dan jadwal kegiatan. Di sini terdapat juga gambaran umum tentang sistem irigasi tetes yang kami usulkan, yang akan kami buat agar nanti harapannya vertical garden ini dapat bertahan lebih lama, karena sistem irigasi tetes ini dapat mengairi vertical garden secara otomatis dari penampungan air hujan. Yang selanjutnya adalah relevansi kegiatan dengan Pancasila. Sebenarnya kegiatan kami ini berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Contohnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu selaras dengan upaya pelestarian lingkungan sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan dengan menjaga ciptaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kami. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila yang paling berkaitan dengan kegiatan kami ini, di mana kami akan memperjuangkan hak pejalan kaki untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan trotoar di Jalan Jatinangor. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana dalam pembangunan vertical garden ini nanti kami akan
mengikut sertakan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa memandang sara. Yang selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, dalam pencetusan ide, perencanaan, serta pelaksanaan proyek ini kami mengikut sertakan proses diskusi serta musyawarah dari anggota kelompok 10, kelas 45 dan masyarakat yang terlibat sehingga dihasilkan keputusan yang baik. Kami juga musyawarah dan diskusi dibantu oleh kakak-kakak asisten dosen dengan dibantu juga dengan bapak dosen. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kami mendorong masyarakat untuk menyimpangkan hak dan kewajiban mereka. Nah, hak mereka berarti mereka mendapatkan fasilitas untuk rasa aman dan nyaman dalam menggunakan trotoar, dan kewajiban mereka dalam merawat trotoar itu dan merawat lingkungan sekitar mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kegiatan, yaitu meliputi aspek estetika, guna untuk mempercantik, menambah daya tarik, dan meningkatkan kenyamanan pedestrian di Jalan Raya Jatinangor. Yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial itu fungsinya untuk mengajak masyarakat sasaran untuk turut serta dalam merawat fasilitas umum, seperti trotoar dan drip irrigation vertical garden yang telah kami buat. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu berkaitan dengan nilai jual bangunan di sekitarnya, sehingga menjadi daya tarik bagi pembeli atau penyewa. Selanjutnya ada aspek kesehatan, mendorong masyarakat untuk lebih aktif bergerak, misalnya seperti berjalan kaki di trotoar yang bersih dan nyaman. Jadi dengan adanya vertical garden dari kami juga menunjang untuk masyarakat dan mengajak, lebih tepatnya, untuk tidak kepanasan dalam berjalan kaki, dan mereka tidak akan malas untuk berjalan kaki dan akan nyaman ketika mereka berjalan kaki. Oke, selanjutnya adalah masyarakat sasaran. Masyarakat sasaran dari proyek ini adalah pengguna Jalan Raya Jatinangor yang terdiri dari pengendara dan pejalan kaki. Yang selanjutnya ada masyarakat sekitar kawasan Jalan Raya Jatinangor, terutama para remaja. Jadi khususnya 10 spot kami, maka kami melibatkan orang-orang yang berkaitan dan berdekatan di 10 spot kami, dan kami juga para remaja ini seperti anak SMA kami ajak untuk bareng ikut menyukseskan apa yang proyek kami lakukan, karena mereka juga akan menjadi bagian untuk merawat dari hasil proyek kami. Sekian. Kelompok 10 menghadirkan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu drip irrigation vertical dan garden sebagai upaya penghijauan dan perbaikan trotoar di Jalan Raya Jatinangor guna terwujudnya agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030 atau Sustainable Development Goals poin ke-15. Adapun solusi yang kami tawarkan, detailnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Pada slide ini terlihat bahwa ada rangkaian vertical garden yang rencananya akan kami buat di sepanjang Jalan Raya Jatinangor tersebut. Pada rangka vertical garden ini, rencananya kami akan menggunakan 4 buah pipa untuk membuat semacam stand, dan juga botol plastik sebagai media pengganti dari pot untuk menanam tanaman, dan juga tanah dan beberapa tanaman yang sudah kami siapkan, khususnya detailnya dapat dilihat pada RAB yang sudah kami buat, seperti tanaman lidah mertua, pakis, dan juga yang lainnya, karena tanaman tersebut adalah tanaman sekulen yang dapat dengan mudah dirawat dan tidak memerlukan perawatan yang sulit. Pada vertical garden ini, kami juga akan menerapkan teknologi sistem pengairan irigasi tetes yang bisa dilihat sebagai berikut. Akan ada penampung air dan juga corong sebagai jalur masuk air hujan, lubang untuk tetesan air, dan juga benang-benang yang akan digunakan sebagai media untuk air mengalir dan menetes. Dan metode yang akan kami terapkan saat pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu yang pertama, tahap persiapan berupa observasi atau pengamatan terhadap kawasan Jalan Raya Jatinangor yang sudah kami laksanakan pada tanggal 11 Agustus tahun 2024. Yang kedua, ada pengajuan izin. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan. Tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan akan kami bagi menjadi tahap sosialisasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan proyek yaitu pembuatan drip irrigation vertical garden dan juga pembersihan trotoar di Jalan Raya Jatinangor. Tahap selanjutnya yang akan kami lakukan yaitu tahap evaluasi berupa tahapan yang dijalankan dalam bentuk penyebaran kuesioner umpan balik kepada masyarakat yang telah terlibat dalam pelaksanaan proyek ini. Dengan tahapan tersebut, kami harap proyek tersebut dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat sekitar, dan juga kami sebagai panitia yang melaksanakan kegiatan dapat mengevaluasi kegiatan itu, baik kurang atau lebihnya kegiatan tersebut. Lalu
selanjutnya adalah roadmap kegiatan kami. Roadmap kegiatan kami yang berjudul Proyek Drip Irrigation Vertical Tank Garden terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, di mana kegiatan observasi, pengajuan izin, dan persiapan alat dan bahan akan kami laksanakan pada tanggal 11 Agustus dan pada tanggal 8 sampai 23 November 2024. Lalu pada tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana kegiatan sosialisasi proyek dan pembuatan proyek kami sendiri akan kami laksanakan pada tanggal 21 sampai 30 November 2024. Lalu setelah tahap pelaksanaan tadi akan sampai pada tahap evaluasi, di mana analisis serta penilaian terkait keberlangsungan proyek akan kami laksanakan pada tanggal 30 November sampai 3 Desember 2024. Lalu setelah ketiga tahap tadi sudah selesai, kita akan sampai pada tahap keempat, di mana tujuan yang telah kami tetapkan di awal proposal kami akan tercapai, di mana trotoar Jatinangor, trotoar yang akan kami kerjakan tadi menjadi bersih dan nyaman. Masyarakat sekitar Jalan Raya Jatinangor teredukasi mengenai pentingnya lingkungan hijau, serta ruang terbuka hijau di sekitar daerah Jatinangor yang kami kerjakan akan bertambah. Lalu selanjutnya ada jadwal kegiatan proyek. Jadwal kegiatan proyek kami bagi menjadi 7 jadwal, di mana tahap pertama yaitu observasi kawasan sasaran, kami lakukan pada tanggal 11 Agustus, lalu berlanjut pada tanggal 8 sampai 9 November. Lalu pengajuan izin ke pemerintah Kecamatan Jatinangor akan kami lakukan pada tanggal 10 sampai 15 November. Lalu persiapan alat dan bahan untuk proyek kami akan kami lakukan pada tanggal 16 sampai 23 November. Lalu pada saat yang bersamaan, tanggal 21 sampai 23-nya, akan kami laksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan proyek kami kepada para masyarakat Jatinangor yang terlibat. Lalu pada akhirnya pelaksanaan proyek kami akan kami lakukan pada tanggal 30 November 2024. Kemudian dari saat pelaksanaan proyek sampai tanggal 3 Desember 2024, kami akan melakukan evaluasi terkait proyek yang telah kami laksanakan. Lalu berikut adalah nama dan biodata ketua dan anggota kelompok kami. Lalu berikut adalah lampiran dari biaya RAB atau RABM untuk kegiatan proyek kami. Kami sudah bagi menjadi beberapa bagian, di mana bagian pertama itu ada pengeluaran untuk tanaman dan bibit tanam yang akan kami gunakan. Lalu ada bagian untuk vertical garden atau tempat untuk menaruh tanaman-tanaman kami tadi. Lalu ada biaya pengeluaran untuk sistem irigasi yang akan kami terapkan dalam pemeliharaan tanaman kami. Lalu ada pengeluaran untuk konsumsi bagi para peserta atau masyarakat Jatinangor tadi yang telah kami libatkan dalam proyek kami. Lalu juga ada biaya untuk transportasi untuk mobilisasi panitia, yaitu kami sendiri, beserta alat-alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam proyek. Lalu ada biaya untuk media cetak untuk promosi bagi proyek kami. Lalu juga ada biaya, yaitu berupa biaya hadiah apresiasi bagi para peserta masyarakat Jatinangor yang telah kami libatkan, yang telah atau yang sudah layak, karena kami kan melakukan sebuah perlombaan. Nanti bagi pemenangnya akan kami berikan hadiah apresiasi. Lalu ada biaya lain berupa biaya tak terduga, sehingga pada di akhirnya total biaya yang telah kami keluarkan adalah sebesar Rp9.043.300. Lalu berikut adalah daftar pustaka untuk sumber-sumber yang kami gunakan dalam membuat proposal kami. Lalu juga ada lampiran, yang dimana dalam lampiran ini kami melampirkan riwayat hidup ketua pelaksana beserta anggota-anggota kami, gambaran tentang apa yang akan kami terapkan dalam proyek kami nanti, seperti vertical garden yang di sebelah kiri, serta irigasi tesis yang akan kami terapkan di vertical garden tersebut sebelah kanan. Lalu berikut adalah gambar untuk denah detail lokasi kegiatan yang akan kami lakukan, di mana terletak di Jalan Raya Jatinangor. Dan sebelah kanan itu adalah gambaran trotoar yang akan tempat kami melakukan proyek kami nanti. Berikut juga ada sebuah tabel yang kami gunakan sebagai sumber kami. Oke, sekian paparan dari kelompok kami mengenai proyek proposal kami. Sekian dan terima kasih. Dengan adanya pembersihan trotoar dan pembangunan vertical tank garden tersebut. Selain itu, dengan adanya proyek ini, masyarakat diharapkan semakin sadar dengan pentingnya lingkungan bagi kehidupan sehari-hari melalui pengamalan sila-sila Pancasila dimulai dari hal-hal kecil. Terima kasih banyak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila.